Halo para pecinta film action dimanapun berada, akan kita sajikan film action kali ini untuk aktornya yang cukup terkenal, teman-teman udah pasti paham. Dan film kali ini yang bertemakan dan mengangkat tema tentang fantasi dan supranatural. Film ini dikisahkan mengambil latar waktu sekitar 800 tahun yang lalu, di mana ada banyak seorang penyihir yang jahat. Di saat seorang ratu penyihir memberikan wabah penyakit untuk masyarakat di negara tersebut yang dapat memusnahkan umat manusia. Dan di film ini berkisah tentang sekelompok kesatria dengan nasib naas. Keluarga mereka meninggal dunia akibat suatu wabah yang disebarkan oleh seorang penyihir tersebut, salah satunya ratu penyihir yang akan kita ceritakan di film action kali ini. Kita perkenalkan, kali ini aktor kita di sini berperan sebagai Calder. Calder ini berhasil mengalahkan sang ratu penyihir jahat di dalam pertempuran. Namun sangat disayangkan, saat Calder berhasil menghabisi sang ratu penyihir tersebut, sebelum ratu penyihir meninggal dunia, dia memberikan kutukan pada Calder untuk hidup abadi seumur hidupnya. Dan mau tidak mau, Calder harus menerima kenyataan bahwa dirinya telah dikutuk. Hidup abadi tentunya bukanlah sesuatu yang menyenangkan bagi Calder. Kita bisa paham sih, sekian banyak sekitar 800 tahun yang lalu, gimana sih hidup abadi? Nah, kita lanjut deh di film selanjutnya. Dia akan terus hidup di saat teman-temannya wafat, dan dia harus terus menyaksikan kejadian yang terjadi di dunia. Ya, bisa kita bilang seumur hidupnya penuh dengan penyesalan, cukup penuh dengan kesedihan, karena orang-orang tercinta di sekelilingnya lebih dulu meninggalkan dunia dibandingkan dia yang hidup abadi. Dan di cerita ini, karena Calder dikutuk hidup abadi oleh sang ratu penyihir, hidup Calder pun terus berlanjut hingga abad modern. Gimana ya hidup 800 tahun yang lalu sampai ke abad yang lebih modern seperti sekarang? Meski dunia telah berubah akibat adanya teknologi, tapi New York di era modern ini ternyata masih menjalankan praktek sihir. Praktek sihir yang mereka lakukan di abad yang lebih modern seperti sekarang, mereka melakukannya secara diam-diam. Dan kalau kita bilang tidak terang-terangan, karena mereka tahu siapa yang telah hidup abadi selama 800 tahun yang lalu hingga sekarang. Di masa modern, Calder bekerja di dalam suatu organisasi, yaitu Order of the X and Cross, sebagai pemburu penyihir. Sebagai pemburu penyihir jahat ya, bukan pemburu penyihir yang baik. Organisasi itu memiliki tujuan untuk menjaga gencatan senjata antara manusia biasa dan penyihir yang memiliki kekuatan. Yap, penyihir dan manusia hidup berdampingan dengan syarat penyihir tidak akan menggunakan kekuatan mereka kepada manusia sedikit pun, karena itu sudah ada perjanjiannya. Selama masa tugasnya, Calder memiliki seseorang yang membantu tugasnya, yaitu disebut dengan Dolan. Dolan adalah sebuah sebutan bagi seorang pendeta yang masih melestarikan tradisi dan sang pendahulunya yang bertempur untuk mengalahkan ratu penyihir. Pada suatu hari, Dolan ke-36 mengatakan pada Calder bahwa dirinya telah memilih Dolan baru untuknya. Dolan ke-36 sudah akan pensiun dan harus ada yang menggantikan dirinya, namun pada malam harinya Dolan ke-36 ditemukan meninggal dunia dalam tidurnya. Meninggalnya Dolan ke-36 yang sangat mendadak ini meninggalkan sesuatu yang tidak masuk akal bagi Calder. Dolan ke-37 dan Calder curiga ada yang janggal dari kematian dari Dolan ke-36. Mereka memulai berpikir adanya sangkut paut dengan para penyihir jahat. Dan dugaan mereka pun ternyata benar. Dolan ke-36 ternyata tidak mati, melainkan itu karena sihir. Melainkan berada dalam sebuah mantra sihir gelap yang hanya bisa dipatahkan bila penyihir tersebut dibunuh. Calder dan Dolan ke-37 kemudian melakukan penyelidikan dengan petunjuk-petunjuk yang ditinggalkan. Calder akhirnya memutuskan untuk membeli mantra memori dari Cole dan Miranda. Cole menyetujui hal tersebut dan mulai untuk
merapal mantranya. Tetapi saat bar terbakar, Cole kehilangan suatu bahan sihir yang dimana ia sangat membutuhkannya. Saat ia menghubungi temannya, ternyata temannya justru telah dihabisi lebih awal oleh penyihir jahat. Cole dan Calder kebingungan, di mana lagi mereka harus menemukan tanaman yang dibutuhkan untuk mengalahkan penyihir tersebut. Di sini, Calder memiliki saran di mana tempat satu-satunya itu berada, yaitu di mana tempat para penyihir bersatu di suatu tempat. Tetapi di sisi lain, penyihir yang jahat ini justru menumbalkan penyihir lainnya untuk dijadikan tumbal ratu penyihir. Sedangkan Calder dan Cole bersiap-siap dalam tahapan tersebut karena mereka sangat tahu apa yang akan terjadi jika penyihir jahat tersebut hidup kembali. Di sini, Cole dan Calder kembali ke masa lampau, di mana di masa lalu itu sekitar 800 tahun yang lalu, Cole melihat bagaimana Calder beraksi menghabisi ratu penyihir jahat. Tetapi disinilah terjadi yang dinamakan penyesalan, karena saat itu juga terjadi sang pengkhianat di antara teman-teman Calder. Calder menyadari itu dan Calder sangat marah. Saat ini Calder sangat marah dan dia ingin menghabisi ratu penyihir tersebut. Saat ia melihat di mana terjadinya kondisi seperti itu, di sini Calder diserang. Karena di sini Calder melihat tumbal dari para penyihir untuk membangkitkan sang ratu penyihir. Di sini Calder hampir kehilangan nyawanya oleh sang ratu penyihir yang bangkit. Tetapi Calder berhasil selamat untuk membalaskan dendamnya, karena Calder di sini berniat untuk menghabisi sang ratu penyihir seorang diri. Saat Calder kembali, Calder melihat Dolan ke-36 sadar. Tetapi di sini yang lebih parahnya lagi karena sang penyihir jahat bisa kembali bangkit. Di sini Calder bingung dan bersiap untuk membalaskan dendam dan bersiap untuk membunuh kembali penyihir jahat tersebut seorang diri. Tetapi di sini Cole memaksa ikut serta untuk membantu Calder. Dan di tengah perjalanan, Dolan ke-37 pun memaksa untuk ikut serta dalam misi tersebut. Misi di mana ingin menghabisi penyihir jahat. Dan sesampainya di sarang sang ratu penyihir jahat, mereka menghabisi satu persatu para anak buah ratu penyihir. Mereka berhasil, tetapi di sini yang terjadi apa? Tanpa kita duga, Calder masuk kembali ke masa lalu di mana Calder mencoba ingin menghabisi sang ratu. Di sini Calder gagal. Karena apa? Karena Dolan ke-37 ternyata pengkhianat yang telah mengkhianati Calder dan Cole. Ternyata Dolan ke-37 ini adalah seorang keturunan penyihir, tetapi dia tidak memiliki kekuatan. Tetapi di sini Dolan ke-37 justru dihabisi oleh sang ratu penyihir karena dianggap hanya sebagai manusia biasa dan penghalang. Disinilah terjadi di mana perlawanan Calder melawan sang penyihir, di mana Calder berhasil menghabisi sang penyihir untuk kedua kalinya. Dan Cole berhasil selamat oleh Calder. Dan ya, bisa kita lihat ya, ending cerita kali ini seluruh penduduk dunia di bumi, apalagi di New York, selamat. Terima kasih dan jangan lupa subscribe, like, and komen, yang akan kita review film selanjutnya.